Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NIM 20044113738 dari kelas 1J Teknik Informatika, dosen pengampu Dr. Marlina Bakri SPD MPD, Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan 7 poin materi. Yang pertama, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua, kalimat. Dan yang ketiga, paragraf. Dan yang keempat, kutipan. Dan yang kelima, daftar pustaka. Dan yang keenam, surat menyurat. Dan yang ketujuh, proposal. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi pembicaraan dan sesuai dengan kaidah tata bahasa dalam PUEB. Pembahasan berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang disesuaikan dengan situasi atau konteks. Dapat berupa lawan bicara, tempat pembicaraan, dan sebagainya. Misalnya, menggunakan kata Anda apabila berbicara dalam kata formal, dan menggunakan kata kamu apabila dalam berbicara informal. Manfaat berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia akan lestari, meningkatkan rasa nasionalisme, mempermudah komunikasi antar suku, mencerminkan pribadi yang baik. Yang kedua, kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Dan yang ketiga, mempunyai pola intonasi. Yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Manfaat paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Dan yang kedua, memudahkan mengembangkan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang keempat, kutipan. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli, diselingi dengan tanda kutip. Adapun manfaat kutipan, yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, dan yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, dan yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, dan yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah susunan tulisan akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit identitas, penerbit, dan tahun terbit. Adapun manfaat daftar pustaka adalah sebagai berikut. Bukti tujuan dari karya tulisan yang kita buat, sehingga dalam menyusun karya tulis tersebut kita tidak sembarangan dalam penulisannya karena menggunakan sumber yang valid. Yang keenam, surat menyurat. Surat menyurat adalah kegiatan yang berguna untuk melakukan hubungan atau komunikasi antara pihak satu dengan pihak lain dengan cara saling mengirim surat. Adapun manfaat dari surat menyurat yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi antar satu orang dengan orang lain. Dan yang kedua, memperoleh informasi. Dan yang ketiga, menjalin tali persaudaraan. Ketujuh, proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Tujuan dalam proposal dibuat untuk mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak lain mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu,
Tujuan pada proposal juga akan memudahkan jika pengirim permohonan dan dana sponsor dan kerjasama dengan pihak lain. Itulah 7 poin materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.